Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pagi dari kelas 4 BTRKI jurusan Teknik Kimia dengan NIM 1924301054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum UV treatment. Praktikum UV treatment bertujuan untuk mensterilkan kandungan bakteri yang terdapat dalam air. Biasanya treatment ini digunakan pada proses pengolahan air minum yang dapat kita temukan pada perusahaan air minum dalam kemasan. Sistem UV treatment ini tergantung pada jumlah energi yang diserap sehingga dapat mencegah organisme yang terkandung dalam air. Proses desinfeksi pada pengolahan air minum dapat menggunakan sinar ultraviolet gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 200-300 nanometer yang dapat membunuh bakteri, spora, virus. Mekanisme kerja UV ini dapat melepaskan proton yang akan diserap oleh DNA mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan DNA sehingga proses aplikasi DNA akan terhambat. Teknologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, dari segi keuntungan pemurnian, ultraviolet ini bebas dari bahan kimia karena tidak menggunakan bahan kimia seperti klorin dan lainnya sehingga dapat meningkatkan produk samping berbahaya. Yang kedua adalah bebas rasa dan bau. Sinar UV ini tidak menambahkan rasa ataupun bau ke kimia ke dalam air. Yang ketiga, membutuhkan sedikit energi, yaitu kira-kira kita cuma menjalankan bola lampu sebesar 60 watt. Yang keempat, perawatan rendah. Yang kelima, memerlukan waktu kontak yang singkat, yaitu hanya beberapa menit. Yang keenam, meningkatkan kualitas air karena gangguan zat pencemar organik. Yang ketujuh, tidak mempengaruhi mineral dalam air. Sedangkan kerugian-kerugian didapatkan dari menggunakan sinar UV ini, yang pertama, UV tidak cocok untuk air yang dengan kadar suspended solidnya tinggi karena tingkat keruan tinggi dapat menyulitkan sinar radiasi menembus air dan patogen. Yang kedua, sinar UV tidak efektif terhadap zat pencemar yang mengandung banyak bahan-bahan kimia organik seperti klor, asbes, dan lain-lain. Yang ketiga, memerlukan listrik untuk beroperasi. Apabila dalam keadaan listrik mati, maka alat tersebut tidak akan mampu bekerja. Yang keempat, UV umumnya digunakan sebagai pemurnian akhir pada sistem filtrasi. Yang kemudian tadi saya sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan praktikum UV treatment ini. Yang pertama, kita membutuhkan alatnya. Yang pertama ada TOC reduction, yang kedua ada UV disinfection, yang ketiga ada penyaringan, dan yang keempat ada beaker glass. Sedangkan alat yang kita gunakan ialah ada pH meter dengan ini alat NISA maksud saya, ada pH meter dan conductivity. Kemudian ada bahannya itu ada aquades dengan air proses yang akan kita gunakan. Setelah tadi bahan sudah kita persiapkan, berikut prosedur kerja. Yang pertama ialah pengisian air tangki. Katup pipa V ditutup, kemudian katup pipa utama dibuka untuk mengisi air dalam tangki. Kemudian katup pipa V1 dibuka, kemudian diisi air dalam tangki paling rendah 100 dan paling tinggi 400 liter. Kemudian yang kelima, ditutup katup pipa V1 ketika air sudah cukup penuh sesuai dengan batas yang diinginkan. Yang selanjutnya, setelah kita menyiapkan tadi mengisi air, kita menghidupkan pompa. Yang pertama, ditutup semua katup pipanya. Yang kedua, dibuka katup V5. Yang ketiga, nyalakan saklar. Yang keempat, dibuka katup. Yang kelima, ditekan tombol yang berwarna hijau untuk menghidupkan pompa. Selanjutnya, setelah kita selesai menghidupkan pompa, yang pertama untuk mengoperasikan alat TOC reduction. Yang pertama dibuka katup V7 dan V5. Yang kedua, selanjutnya diatur laju alir yang diinginkan antara 200 sampai 2000 liter per hours pada alat TOC reduction dengan membuka katup V6. Yang selanjutnya, nyalakan lampu dengan memutar saklar pada alat. Yang keempat, dicatat jumlah jam operasi pada kontrol panel yang ada di alat. Yang kelima, diambil sampel pada setiap 15 menit sekali atau waktu ditentukan oleh instruktur ketika kita sedang praktikum. Yang keenam, hasil tadi dianalisa dengan pH dan kadar TOC di sampel. Di setiap akhir pengolahan saklar lampu TOC reduction harus dimatikan. Yang selanjutnya atau yang ke-8, dibuka katup pipa V5 dan tutup katup pipa V7 dan pipa V3. Yang selanjutnya adalah mematikan pompa. Yang keempat, ini bagaimana langkah-langkah kerja untuk menggunakan alat untuk disinfectionnya. Yang pertama, buka katup V12. Yang selanjutnya itu buka katup V5. Yang ketiga, atur laju aliran diinginkan antara 200 sampai 2000 liter per hours pada disinfection dengan membuka katup V12.
Yang keempat, nyalakan lampu dengan memutar saklar. Yang kelima, catat jumlah jam operasi. Yang keenam, pengambilan sampel setiap 15 menit atau waktu yang ditentukan. Yang ketujuh ialah analisa pH, DO dan mikroorganisme air sampel. Yang kedelapan, setiap akhir pengolahan saklar lampu disinfection harus dimatikan. Yang kesembilan, buka katup pipa V5 dan katup pipa V3-nya. Yang terakhir ialah matikan pompa. Saya sudah menjelaskan tentang bagaimana langkah kerja dari praktikum ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa keselamatan dalam ketika kita bekerja di laboratorium. Yang pertama, lakukan praktikum ini dengan mengikuti standar prosedur K3. Yang kedua, menggunakan jas lab, sepatu safety saat praktikum. Yang ketiga, gunakan sarung tangan, karet, dan masker, terutama saat kita menangani bahan-bahan kimia yang digunakan. Yang keempat ialah periksa kabel sambungan listrik pompa. Pastikan tidak ada kabel yang terbuka karena itu dapat bisa menyebabkan kontak. Yang kelima, periksa peralatan pompa dan tangki umpan. Periksa juga keran tadi atau valve tadi itu ada kerusakan apa tidak. Jika ada, maka segera laporkan kepada teknisi untuk segera diperbaiki. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tentang praktikum UV treatment. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.